Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab ulama, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Perlu kami ingatkan ya bahwa mengetahui dalil-dalil tentang akidah dasar, fondasi dasar agama Islam kita ini hukumnya wajib ya. Mengapa hukumnya wajib? Karena Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan Allah mencela orang-orang yang taklid dengan nenek moyang mereka ya. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik itu, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik tersebut, ikutilah ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan berupa wahyu tersebut ya. Mereka membantah, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami tidak mau mengikuti dalil, kami cukup mengikuti apa-apa yang sudah dikerjakan oleh nenek moyang kami. Maksudnya taklid ya. Mengikuti tanpa dalil taklid. Maka jumhur ulama sepakat ya, mayoritas ulama sepakat bahwa taklid dalam masalah usul i'tiqad tentang beriman kepada Allah, tentang wajib mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, tentang kebenaran akan wahyu atau apa yang dibawa Nabi SAW, ini hukumnya tidak boleh kita taklid, nggak boleh kita cuma ikut-ikutan apa kata orang, apa kata ustadz misalkan, atau apa kata nenek moyang, atau apa kata kebanyakan orang, nggak boleh. Wajib kita mengetahui dalilnya, wajib mengetahui dalilnya, agar benar-benar Islam kita di atas hujjah, di atas ilmu. Ya. Maksudnya kita wajib mengetahui bahwa dalil akan keesaan Allah, dalil akan wajibnya bertauhid, menjauhi kesyirikan. Dalil-dalil itu harus kita ketahui. Nah, di antara semangat kita bersama-sama ngaji ini, membaca kitab para ulama, khususnya kitab-kitab tauhid, yang di dalamnya disebutkan oleh para ulama tentang dalil-dalil Al-Quran atau Sunnah di atas pemahaman para salafus saleh. Ini dalam rangka mengajak kita semua mengetahui dalil tersebut. Dalam rangka mengajak kita semua ittiba, ya, yaitu kita beriman di atas dalil. Kita berislam di atas dalil, di atas wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya. Makanya harus diulang-ulang terus, harus dimurojaah. Setelah kita kaji bersama, di rumah kita murojaah lagi ya. Dan alhamdulillah
kitab tauhid itu kan sudah ada terjemahnya, ya. Tinggal dibaca. Dibaca dalil-dalil yang sudah kita baca sebelumnya. Masih ingat nggak surat berapa? Harus tahu dalilnya. Apalagi bagi para keluarga ya, bagi suami, bagi ayah. Dia harus mengetahui dalil tersebut. Setelah itu dia terangkan, kasih tahu, ajarkan kepada anak istrinya ya, atau orang-orang yang di bawah tanggungan, karena dia adalah pemimpin keluarga. Ayat sebelumnya yang sudah kita bacakan yaitu surat Az-Zariyat ayat 5. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Insyaallah hari ini kita akan bacakan surat Al-Isra ayat 23 dan ringkasan penjelasan dari ayat tersebut ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Adapun taklid dalam masalah-masalah perincian akidah dan masalah-masalah ibadah dan yang lainnya, perincian tata cara ibadah, apabila kita mengikuti pendapat para ulama yang Rabbani, ustadz yang bermanhaj salaf, tanpa kita mengetahui dalilnya secara terperinci, maka itu tidak mengapa, ya, tidak tercela. Tapi tentang usuluddin, ya, tentang usul akidah dasar pondasi kita, wajib kita mengetahui dalil. Supaya kita tidak terkena syubhat, supaya tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita, walaupun setipis kulit ari. Artinya tidak ada sama sekali keraguan tentang agama Islam, tentang tauhidnya, tentang kebenaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Kita akan bacakan dalil selanjutnya tentang kewajiban tauhid. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa qawluhu, dan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb kalian telah mewajibkan, memerintahkan, mewasiatkan. Allah ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iyyahu, melainkan hanya menyembah dia saja, menyembah Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah terhadap kedua orang tua kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Al-Isra ayat 23. Kemudian qala Asy-Syarih rahimahullah ta'ala, ay hafizahullah ta'ala, berkata yang pensyarah ya kitab ini, kata beliau dimaksud qada dalam ayat ini amara wa wassa, maksudnya memerintahkan dan mewasiatkan. Jadi wa qada rabbuka maksudnya Allah memerintahkan, Rabb kalian telah memerintahkan atau mewasiatkan. Dan perintah dari Allah, hukum asalnya adalah wajib. Artinya wajib ditunaikan. Tidak boleh ditinggalkan. Ya.
Wal muradu bil qada, yang dimaksud qada di sini, ketetapan di sini, perintah di sini. Al qada syar'i ad-dini, yaitu ketetapan syariat agama. La al qada'ul qadari al qauli. Bukanlah al qada bermakna al qadari kauni atau takdir kauni, takdir kodok kodar yang kita kenal. Karena kodok dari Allah itu atau ketetapan dari Allah itu ada dua. Ada ketetapan takdir alam semesta yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, disebut dengan kodok kodari kauni. Ada ketetapan yang berupa syariat, Allah menetapkan dengan syariatnya, yang disebut dengan kodok syar'i. Mengapa beliau membedakan kodok dua, ada dua kodok di sini, kodok syar'i dan kodok kauni? Agar kita memahami ya bahwasanya perintah dalam ayat ini itu adalah syariat yang Allah wajibkan kepada hambanya, yang pada kenyataannya hambanya itu ada yang melaksanakan perintah tersebut dan Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut melaksanakannya sebagai bentuk karunia, fadlan minallah. Dan ada hambanya yang tidak melaksanakan perintah tersebut sebagai bentuk hukuman akibat perbuatan mereka sendiri. Berbeda dengan kodok kodari kauni. Kalau ketetapan takdir yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz tentang kejadian alam semesta ini sampai hari kiamat, maka tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa melari dan keluar dari ketetapan tersebut. Adapun ketetapan syariat, ada yang masih bisa menentang di dunia ya, sebagai ujian dari Allah kepada hamba-hamba tersebut. Jadi kodok di sini maksudnya kodok syar'i. Dari sini maka wajib ya, kita itu membaca Al-Quran, memahami makna ayat per ayatnya ya, dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga kita tidak jatuh dalam kesalahan dalam pemahaman. Karena kalau di sini kodok dimanain kodok takdir qadari kauni, sehingga ada yang kafir, ada yang beriman, maka nanti khawatir dia akan jatuh kepada pemahaman Jabariyah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memaksa semua hambanya. Ada yang beriman, ada yang kafir. Itu semua sudah Allah tetapkan, sudah Allah paksanya. Padahal maksud qada di sini adalah qada syar'i. Itu maksudnya ya. Bahwa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Dan tapi hamba tersebutlah yang memilih jalan yang telah Allah wajibkan atasnya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak maka dia beriman. Siapa yang berkehendak maka dia juga menuju kekafiran. Kemudian Rabbuka, Ar-Rabb, kalimat Ar-Rabb dia adalah nama dari Asmaul Husna ya, Ar-Rabbu. Makna Ar-Rabbu huwa Al-Malik Al-Mutasarrif. Dia adalah yang maha raja, yang maha mengurus segala sesuatu. Dia adalah raja kita, maharaja, raja kita. Raja dari alam semesta, pemilik alam semesta ini, pencipta, pengatur
yang mengatur alam semesta ini. Allazi rabba jami'al alamina, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semua makhluknya ya. Binikmatihi, dengan nikmatnya ya. Yang dimaksud dengan Allah ta'budu illa iyyahu. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ai an ta'buduhu. Hendaklah kalian maksudnya, hendaklah kalian beribadah kepadanya saja atau mengibadahinya ya. Wala ta'budu ghairahu. Jangan kalian beribadah kepada selainnya. Yang dimaksud dengan wabil walidaini ihsanan. Hendaklah kepada kedua orang tua berbuat baik. Wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Dan Allah telah mewasiatkan atau memerintahkan agar kalian berbuat baik terhadap kedua orang tua kalian dengan perbuatan-perbuatan ihsan, perbuatan-perbuatan baik yang disyariatkan. Kama qada an ta'buduhu wa ta'budu ghairahu. Sebagaimana dia telah memerintahkan dan mewasiatkan agar kalian beribadah kepadanya saja dan tidak beribadah kepada selainnya. Maka dia juga memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-makna ijmali lil ayah. Makna secara global ayat ini. Ayat ini, kata beliau, al-ikhbaru adalah berita dari Allah. Anna subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita, Rabb kita, Tuhan kita, Raja kita, pengatur alam semesta ya. Amara wa wassa, dia telah memerintahkan dan mewasiatkan ala al-suni rusulihi, melalui lisan para rasulnya. Ini perintah Allah, ini nggak main-main, perintah pencipta kita alam semesta ini yang mengatur kita. Nggak sembarangan ya. Ini adalah perintah pencipta alam semesta. Perintah itu dia turunkan melalui lisan para rasulnya. Kalau kita berarti melalui rasul kita Nabi Muhammad SAW. An yu'bada wahdahu duna ma siwahu. Yaitu hendaklah dia diibadahi sendiri tanpa yang lain. Yaitu perintah Allah, hendaklah dia saja yang kalian ibadahi gitu. Jangan ibadah kepada selainnya. Kemanuan yuhsina al-waladu ila walidayhi ihsanan. Dan dia juga memerintahkan hendaklah seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya ihsanan, dengan perbuatan baik yang diwajibkannya. Berqauli wal fi'li, yaitu baik dengan ucapannya, dengan perbuatan baik dengan ucapannya, dengan doa, dengan kabar gembira, dengan kalimat-kalimat yang baik ya, yang sopan, yang santun. Kalimat-kalimat yang menghiburnya. Dan dengan perbuatan yang baik ya. Dengan membantunya, menolongnya, baik dengan harta, atau dengan ilmu, atau dengan tenaga kita, atau dengan waktu kita, membantu orang tua kita. Wala yusi'a ilaihim, dan janganlah anak tersebut berbuat buruk kepada kedua orang tua. Mengapa kita diwajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua? Ya, li'annahuma, sebelum mengapa kita wajib berbuat baik kepada orang tua? Mengapa kita harus beribadah kepada Allah?
Karena dialah yang menciptakan kita, ya. Dialah yang menyediakan langit dan bumi untuk kita hidup, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menurunkan hujan. Kemudian dari hujan itu keluarlah bermacam-macam tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang kita makan saat ini. Dialah yang memperkembangbiakan hewan-hewan di atas muka bumi ini, di daratan atau di lautan. Dia yang memperkembangbiakan unggas-unggas ayam, bebek, sehingga kita setiap hari bisa makan ayam. Yang memperkembangbiakan hewan-hewan ternak, kambing, sapi, domba, sehingga kita bisa merasakan daging-daging tersebut. Dan juga buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian seperti gandum, beras, dan yang lain. Sehingga kita bisa makan, menikmati buah tersebut. Dan semua nikmat-nikmat yang sangat banyaknya. Karena itu Allah berfirman, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah oleh kalian, Rob kalian saja. Ya. Yang telah menciptakan kalian. Ya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ayah ibu kita, kakek nenek kita, buyut kita, dan nenek-nenek moyang kita. Dialah yang menciptakan, menghidupkan mereka semua. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa bina'ah wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Dia yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian, ya. Kemudian mengeluarkan dari langit air hujan. Dari air itu, dan dia menjadikan langit sebagai tiang, kemudian sebagai atap, kemudian dia keluarkan, dia turunkan dari langit itu hujan, kemudian dikeluarkan dari air hujan itu tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk kalian. Wala tajalu lillahi andada. Maka janganlah kalian jadikan sekutu baginya. Jangan kalian beribadah kepada selainnya. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah makhluknya yang tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat, juga tidak bisa menghilangkan sedikit pun madarat. Kemudian, mengapa kita wajib berbakti kepada kedua orang tua? Kata beliau, li'annahum alladzani qama bitarbiyatihi. Karena kedua orang tuanya lah yang mendidik anaknya. Fi hali sigarihi wa dha'fihi. Pada keadaan anak tersebut masih kecil dan lemah. Dirawat, diasuh, dijaga, ya, dari bayi, bahkan dari kandungannya. Hatta qawiyah, sehingga anak tersebut jadi kuat, wastaddah, dan jadi dewasa.
Makanya Allah wajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah wajibkan kita untuk beribadah kepadanya, karena dialah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur kita, maka dia juga mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat dengan bab ini. Anna tauhid, bahwa mengesahkan Allah, ya, dengan mengikhlaskan ibadah kita. Wa aqadul huquq wa aujabul wajibat. Dia merupakan hak yang paling ditekankan, hak yang paling akad, yang paling kuat, yang paling ditekankan, dan kewajiban yang paling diwajibkan. Lianna Allah bada'ah bihi fil ayah, karena Allah memulai dalam surat Al-Isra ini ayat 23, memulai dengan tauhid. Sebelum berbakti kepada orang tua, Allah wajibkan dulu beribadah kepada Allah. Tauhid. Wala yabtadi'u illa bil ahammi fal aham. Tidaklah Allah memulai perintah dan wasiatnya pada surat Al-Isra ayat 23, melainkan dia mulai dari perkara yang paling penting, dari yang paling penting. Ya. Ma yustafadu minal ayat, fawaid atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Surat Al-Isra ayat ke-23. Anna tauhid wa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat. Wa huwa awwalul huquqi wajibati 'alal 'abdi. Tauhid tersebut dia merupakan yang pertama yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Dan dialah hak yang paling pertama yang wajib ditunaikan atas hamba tersebut. Ya. Pelajaran yang kedua, dalam kalimat la ilaha illallah disebut ada dua rukun, an-nafi wal isbat, yaitu menafikan dan menetapkan. An-nafi artinya menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah, wal isbat artinya menetapkan hanya Allah saja yang disembah, diibadahi. Fafiha dalilun, maka pada ayat ini ada petunjuk. Ala anna tauhid, bahwa tauhid itu la yakumu illa ala nafi wal isbat. Tidak akan tegak kecuali dengan dua rukun ini. An-nafi wal isbat. Nafyul ibadah amma siwallah wa isbatiha lillah. Kama sabak. Menafikan ibadah selain Allah dan menetapkan peribadahan tersebut hanya untuk Allah. Dan ayat ini menunjukkan azamatu haqqil walidain. Besarnya hak orang tua, ya. Haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi. Di mana Allah mengatafkan itu menggiring atau men, apa, menyandingkan, ya, hak kedua orang tua dengan hak Allah. Wa jaa fil martabati tsaniyah, dan hak kedua orang tua itu datang setelah hak Allah, ya, pada kedudukan yang kedua. Yang keempat, wujubul ihsan ilal walidain di jami'an wa'il ihsan, wajib berbuat baik kepada kedua orang tua dengan semua bentuk kebaikan. Li'annahu lam yakhussa nau'an tunanu, karena ayat ini tidak mengkhususkan jenis
berbuat baiknya ya. Dan yang terakhir, tahrimu uquqil walidain. Diharamkan durhaka kepada orang tua. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullahu wa hadana ilaihi siratan mustaqim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Fadil. Ini ada mau tanya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi eh, wabarakatuh. jika pernah bersikap tak sopan dengan orang tua, sedangkan sekarang sudah orang tuanya sudah meninggal, bagaimana meminta maaf? Naam, barakallahu fikum, dengan memperbanyak doa ya. Rabbil firli wali walidayya, atau Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Rabbana firli wali walidayya walil mu'mini yawma yaqumul hisab, dan seterusnya. Jadi dengan memperbanyak memohonkan ampun untuk orang tua kita. Naam, wallahu a'lam. Jika nggak dapat pertanyaan lagi, kita bisa menutup kajian kita malam ini Naam, atau wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Pak Dino ditutup ya dari kami. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari admin Bumi Kemengaji, mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.